Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bertemu kembali hari Rabu menjelang waktu maghrib, dan juga merupakan Rabu yang tanggal 27 Safar. Kita bersyukur kita ketemu di dalam pelajaran tafsir Al-Quran insyaallah. Kita lanjutkan dari ayat 91 ya, karena ini waktunya panjang sampai 93 ya. Siap ya, digecek aja ya. Nah, lumayan nih berapa halaman ya, insyaallah. Allah Ta'ala firman, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu saddiqal lima ma'hum qala falima taqatuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kalian orang-orang yang beriman? Ayat 92, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian membawa bukti-bukti kebenaran. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya. Dan sebenarnya kalian adalah orang-orang yang zalim. Ayat 93. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum bikum watim wasma'u qalu sami'na wa asaina wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat bukit Tur di atas kalian seraya kami berfirman,
peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kalian dan dengarkanlah. Wasma'u. Mereka menjawab, kami mendengarkan tapi tidak mentaati. Sami'na wa asoyna. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Karena kekafirannya, katakanlah amat jahat perbuatan yang diperintahkan iman kepada kalian. Jika betul kalian beriman kepada Taurat. Al-ayah. Nah, ini masih Allah terangkan tentang orang-orang Yahudi, ya. Jadi kalau orang Yahudi itu diperintahkan untuk beriman dengan wahyu yang Allah turunkan, ya, kepada Rasulnya, ya, yaitu Al-Quran, mereka bersikap sombong dan angkuh, ya. Perkataan mereka, qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka kafir kepada wahyu yang diturunkan sesudahnya, yaitu dengan kitab-kitab selainnya. Padahal yang wajib ialah agar mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah secara mutlak, baik diturunkan kepada mereka atau pada selain mereka, maksudnya Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, ya. Inilah iman yang bermanfaat, yaitu beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh para rasulnya, ya. Ketika iman itu diyakini, itulah iman yang bermanfaat, ya. Adapun membedakan antara para rasul dan kitab-kitab, atau mengaku beriman dengan sebagian tetapi tidak mengimani sebagian yang lain, maka ini bukanlah iman, ya. Bahkan itu adalah kekufuran yang sesungguhnya. Jadi itu adalah kekufuran, ya, kekufuran, yaitu giliran tentang ini beriman, tentang yang itu tidak beriman, ya. Giliran yang mengenakan, yang nyaman, yang pas, ya, beriman. Tapi yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, tidak beriman, ya. Dan demikian itu juga adalah kekufuran, ya. Maka tentunya di dalam realita kehidupan kita juga, ya, saat ini pula keimanan itu, ya, terkadang hanyalah diterapkan sebagian-sebagian juga, ya. Ya, beriman tentang tauhid, bahayanya syirik, ya. Itu, ya. Tapi kalau dijelaskan syirik itu apa, ya, satu persatu, gitu, ya, dijelaskan apa itu syirik satu persatu, dijelasin, tuh, ya, dari hal yang terkecilnya sampai hal yang terbesarnya, itu, ya, kesyirikan itu. Nah, giliran itu susah, gitu, ya. Ini apa nih? Ini kelompok apa ini? Nah, kan gitu. Mengharamin ini, kemudian mengatakan ini syirik. Ini kelompok apa ini? Nah, kan gitu. Ya. Kalau beriman tentang, oh ya, tauhid, syirik, oh ya jelas, itu ya nggak boleh, itu ya nggak boleh syirik, itu, ya. Tapi ketika dijelaskan, ini termasuk syirik, nah, gitu. Ya. Seperti masih ada keyakinan, ya, sekarang buku berapa?
tabur terakhir di bulan Safar ya. Iya. Artinya apa? Rebo kasan gitu ya. Akhirnya mengadakan ritual tertentu gitu ya, baca ayat tertentu, sholat tolak bala untuk menolak kesialan gitu ya. Itu. Nah, kalau ditanya kesialan itu dari siapa? Dari Allah. Loh, kenapa? Berkaitan dengan waktu, harus bulan Safar, harus Rabu yang terakhir. Di mana asalnya? Nah, itu. Ya. Di mana asalnya? Nah, falabah dia ketika ini diterangkan berat. Ini diterangkan berat itu. Karena memang tidak ada asal usulnya ya. Tidak ada asal usulnya. Bahkan dari para ulama katakanlah ya syukur ya di sini juga walaupun di sini ya kental dengan NU-nya ya, tapi tidak mengadakan tiada bawa kasan yang gituan gitu ya. Tapi bersyukur ya. Iya. Di daerah saya masih ada itu ya. Masih ada. Ya, sholat tolak bala lah gitu. Baca surat apa gitu untuk tolak bala. Ya. Ya. Ketika diterangin masalah ini ya susah untuk menerima. Itu juga sebenarnya kan secara tidak langsung tuh ya. Bersyukur kalau di sini tidak mengadakannya. Bagus tuh ya gitu. Di sini juga sudah diisi kan sama Ustadz Quran Sunnah juga ya jadi imam tuh ya gitu. Alhamdulillah gitu ya. Syukur ya. Gitu. Daerah Babakan Sari aman tuh ya. Quran Sunnah Angkul tuh ya. Insyaallah. Daerah sini tapi ya Allah alam yang lain belum saya cek lagi lah. Baru ya kalau di daerah saya masih ada itu sholat apa itu tolak bala gitu ya yang itulah gitu itu nggak tahu nih kemarin itu kalau nggak salah 2 masjid ya yang mengadakan itu ya itu. Masih nempel ya gitulah gitu. Maka ketahuilah yang namanya kesialan itu tidak berkaitan dengan waktu ya. Semenjak 4 bulan ya ruh itu ditiupkan kepada bayi ya tuh, yang ada di dalam janin ya, di dalam janin itu ditiupkan ruh, sudah ditentukan ini termasuk juga bahagia dan sengsaranya. Dan ketika Allah menentukan bahagia atau sengsaranya tidak berkaitan dengan waktu, apakah di bulan Safar, apakah nanti bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir, enggak sama sekali itu ya. Karena yang sebenarnya itu yang namanya tidak beruntung, kesialan, nah itu ya, itu berhubungan dengan perbuatan buruk seorang hamba. Nah, contohnya banyak lah gitu, perbuatan buruk seorang hamba itu ya gitu. Berbuat dosa ya pastilah dapat yang namanya azab atau minimal diuji lah gitu, dengan kehilangan lah gitu. Sebagai akibat dari perbuatannya. Ya kalau di kita itu namanya kesialan gitu ya. Tapi sebenarnya yang hal-hal yang tidak diinginkan itu bukan selamanya kesialan. Nah, kita anggap hal itu kesialan gitu ya. Tidak selamanya. Gitu ya. Allah bisa jadi sedang menguji seorang hamba. Karena dia juga melakukan dosa, Allah uji. Gitu ya. Gitu.
Bukan hanya orang yang memang berbuat keburukan, orang soleh saja Allah uji. Ya. Jadi senantiasa Allah itu uji. Sehingga yang namanya katakanlah kesengsaraan itu tidak berkaitan dengan waktu. Dan meyakininya kalau berkaitan dengan waktu, yaitu namanya apa? Nah, itu kesyirikan itu ya. Nah, kalau dia diterangkan berat kebanyakan itu. Tapi kalau diterangkan, oh harus bertauhid, harus yakin kepada Allah, oh benar itu ya gitu. Tawakal itu ya benar. Tapi kalau ini diterangkan, nah itu ya. Maka jangan sampai ini menghinggapi gitu ya. Kejahilannya. Maka menghinggapi dalam keimanan kita ya gitu. Hal yang misalnya juga ya menghindari maksiat, bisa menghindari maksiat, menghindari keburukan, kebohongan bisa. Tapi menghindari riba pasti terangkan namina riba. Nah, cenah Ustaz ini gampil ngariba-ribakeun cenah gitu ya. Itu lain riba Ustaz. Gitu kan. Misal gitu. Diterangkan tentang riba mah. Aduh. Insyaallah. Diterangkan bahaya zina. Ya, bahaya zina. Bahaya zina tanya sampai kayak hukuman rajam tuh ya. Tuh, di Islam ya. Yakin tuh ya, itu yakin. Tapi terangkan tentang pacaran. Diterangkan tentang pacaran ya. Aduh, naon cenah Ustaz ini pacaran haram cenah. Aduh. Dari kituan haram cenah ada ya Allah eta. Eta. Ya. Eta. Termasuk hal seperti itu juga demikian. Gitu. Makanya anak muda zaman sekarang naon cenah Ustaz cenah haramkeun pacaran cenah gitu. Perage ya lagi pantau-pantau gitu nya. Aduh. Bisaan eta nu eta. Gitu. Ya, nanti serlah gitu. Itu hal kan yang ini kan gitu. Terus diterangkan tentang menutup aurat gitu ya. Nih perempuan itu tidak boleh kelihatan kecuali wajah dan telapak tangan. Semuanya adalah aurat. Kecuali wajah dan telapak tangan perempuan itu. Diterangkan kadinya, aduh naon satu nih pakai baju ya udah asal tong baju seksi gitu ya. Nah, gitu kan jadi kan wajib awewe menutup aurat agenya sebagaimana laki juga wajib menutup aurat ya. Laki-laki wajib menundukkan pandangan tuh ya gitu. Perempuan juga wajib menundukkan pandangan. Surat An-Nur tuh ya gitu. 30 hiji gitu ya gitu. Kalau wadinya berat diterangkan nantinya. Asa-asa hati-hati teu asup putunya dauhan si Al-Qur'an teh. Lain dauhan Ustaz sanes, dauhan Qur'an. Nah itu. Insyaallah. Gitunya kenyataan di orang gitu ya. Ini menerangkan seperti ini juga luar biasa ternyata. Waktu panjangnya. Karena itu Allah firman, innal ladina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memisahkan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya ya, memisahkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian yang lain, serta bermaksud dengan
perkataan itu mengambil jalan tengah di antara demikian iman atau kafir. Mereka itulah orang kafir yang sebenarnya. Oleh karena itu Allah firman juga ini membantah mereka dengan bantahan yang tuntas dan menetapkan bagi mereka suatu ketetapan yang tidak dielakkan oleh mereka. Maka Allah membantah kekufuran mereka dengan Al-Quran dengan dua perkara. Allah firman wa huwal haqqu. Al-Quran itu adalah kitab yang hak. Itu ya. Ini baru berapa ini nih. Saya juga belum. Saya aja dulu ya. Jika Al-Quran itu adalah kitab yang hak dalam seluruh perkara yang dicakup olehnya, baik berupa pengabaran-pengabaran, perintah-perintah, dan larangan-larangan, kitab itu berasal dari Rabb mereka. Maka kekufuran dengannya setelah itu adalah kekufuran kepada Allah dan satu kekufuran dengan al-haq yang diturunkan oleh Allah. Ya. Kemudian Allah firman, "Musaddiqal lima ma'hum," yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya sesuai dengannya dalam setiap kebaikan yang ditunjukkan olehnya. Ya. Selalu sesuai yang namanya Al-Quran itu ya. Gitu. Tidak lekang oleh zaman Al-Quran itu ya. Selalu sesuai gitu ya. Dan sebagai saksi atasnya. Maka kenapa kalian beriman kepada apa yang diturunkan tetapi kalian kafir dengan yang sebanding dengannya? Tidakkah ini melainkan fanatik? Fanatik. Dan perturutkan hawa nafsu, bukan mengikuti petunjuk. Ya. Jika keberadaan Al-Quran sebagai pembenar apa yang ada pada mereka, hal ini menegaskan bahwa Al-Quran itu hujjah bagi mereka atas kebenaran kitab-kitab yang ada di sisi mereka, sehingga tidak ada jalan penetapan bagi mereka kecuali dengan Al-Quran. Jika mereka kufur dengannya dan menentangnya, maka mereka menjadi seperti orang yang menuduh dengan satu tuduhan dengan alasan dan bukti satu-satunya. Dia tidak mempunyai alasan atau bukti lainnya. Demikian juga tidak sempurna tuduhannya ya, kecuali dengan selamatnya bukti tersebut. Kemudian orang itu sendiri mempersiapkan alasan dan bukti. Namun dia mencela alasan dan bukti itu serta mendustakannya itu. Ya. Bukankah ini sebuah kedunguan dan kegilaan? Maka kekufuran mereka terhadap Al-Quran adalah kekufuran dan pembatalan terhadap apa yang ada di tengah-tengah mereka. Ini sebuah bukti, ya, tapi tidak membenarkan bukti itu. Itu ya. Ya sama saja dengan dusta. Ya itu. Bukti hal ini dilarang. Ya. Sudah tahu buktinya. Bukti maksiat dilarang. Tetap aja. Nah itu juga termasuk. Ya. Bukti bahayanya berkata yang tidak baik lah gitu. Atau berkata yang kasar, rofats, apalagi dan sebagainya, tidak menjaga perkataannya, itu bukti bahaya. Ya. Mengeluh akan ujian yang diberikan kepadanya, itu juga bukti. Ya. Sebenarnya dia tahu tidak boleh mengeluh, dia harus sabar, tahu dia, tapi susah dia. Nah, itu. Itu juga sama aja. Insyaallah. Kemudian Allah membatalkan akuan mereka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka dengan firman-Nya, "Qul," katakanlah kepada mereka, "Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Ya.
Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat summa takhadtumul ijra min ba'di wa antum zalimun. Kenapa kalian dulu membunuh para nabi? Allah, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, dan Musa telah datang kepada kalian dengan membawa bukti-bukti kebenaran, yaitu bukti-bukti apa? Dalil-dalil yang terang yang menjelaskan tentang hak, ya, tentang kebenaran, tentang al-haq. Ya. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan, insyaallah. Sesudahnya ya, itu sudah kedatangannya itu ya Musa itu ya, masih menyembah anak sapi, insyaallah. Wa antum zalimun, dan kalian tuh sebenarnya adalah orang-orang yang zalim, yaitu tidak mempunyai uzur, tidak punya alasan, gitu ya, gitu. Mereka itu zalim, gitu ya. Sebelah menit maghrib. Lihat lagi ya. Ada 50 ya. Nah itu. Sebenarnya ini ada satu halaman lagi ya. Tapi ini beda lagi nantinya penjelasannya ya. Tentang orang yang taat tapi tidak orang yang mendengarkan tapi tidak taat gitu. Sami'na wa asoina gitu ya. Nah, itu mungkin nanti saja ya, karena ini udah 7.50 mau mendekati maghrib bentar lagi ya. Insyaallah nanti kita akan terangkan ya, semoga Allah senantiasa melancarkan urusan kita. Selasa depan kita terangkan Selasa keberapa? 3 ya? 3 berarti tentang kisah para nabi ya. Wallahu minkum wallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.